Halo, selamat datang di Bimbel Online Tridaya. Di video kali ini ditemani sama Kak Rofik, salah satu tutor matematika di Tridaya. Kali ini Kakak akan bikin video buat adik-adik semua yang kelas 10, terutama yang masih semester 1 ini. Karena di bab pertama di semester 1 ini, di pelajaran matematika wajib, biasanya kita akan membahas tentang eksponensial. Apa itu eksponen? Mungkin kamu dulu masih ingat nggak ada yang namanya bilangan berpangkat waktu SMP. Nah, coba ya kita review dikit. Misalkan nih, kalau kakak punya 2 pangkat 3, itu kan artinya ada 2 kali 2 kali 2. Ini duanya ada sebanyak 3 kali. Jadi bisa kita anggap ya bilangan berpangkat itu kayak perkalian berulang gitu lah ya. Nah, kalau kita perumum, misalkan kakak punya bilangan A, dipangkatkan M, itu sama dengan A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A lagi. Si A-nya ini dikalikan sebanyak M kali. Jadi ada sebanyak MA-nya. Nah, itu yang namanya sebagai bilangan berpangkat atau eksponen yang akan kita bahas. Nah, apa itu eksponen? Ya sama aja sih sebenarnya kayak bilangan berpangkat ini. Kalau di bilangan berpangkat ini, kita punya A ini disebut sebagai bilangan pokok atau basisnya. Sedangkan M ini disebut sebagai eksponennya atau pangkatnya itu sendiri. Gitu. Nah, ini review sedikit tentang apa itu bilangan pokok dan eksponen. Nah, ini kan dulu waktu SMP ya. Kalian mungkin masih ingat tentang bilangan-bilangan berpangkat ini dan mungkin beberapa sifatnya. Apa bedanya dengan SMA sekarang? Tentu kalau udah naik tingkat berarti level kesusahannya juga harus naik dong. Nah, coba kalian pikir ya. Kalau misalkan 2 kali 3 tadi kan 2 kali 2 kali 2 ada 3 kali. Coba kalau kakak punya 2 pangkatnya negatif 3. Ayo, masa duanya ada sebanyak negatif 3? Kan nggak mungkin kan? Ada bilangan sebanyak negatif 3, gimana caranya? Apakah dia ngehutang 3 gitu kan? Nggak juga gitu ya. Atau mungkin kita punya 2 pangkat 1/2. Ini artinya apa? Ada sebanyak setengah. Masa duanya ditulis setengah gitu? Nggak mungkin kan? Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih bentuk-bentuk eksponen lain dengan eksponennya atau pangkatnya ini merupakan bilangan-bilangan yang di luar bilangan asli ya, kayak 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu kan merupakan bilangan yang asli. Oke. Sekarang kita masuk langsung ke sifat-sifat eksponennya ya. Tadi definisi eksponennya kakak udah bahas. Kalau yang namanya eksponen ketika kita punya A pangkat M ini sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya ini sebanyak M kali. Nah, ini hanya berlaku untuk M-nya yang merupakan bilangan asli ya. Kalau M-nya selain bilangan asli, ya tadi ya susah ya. Nih contohnya 2 pangkat negatif 3, 2 pangkat setengah itu kan susah. Nah, untuk menjawab permasalahan tadi, kita butuh beberapa sifat dari eksponen. Kita coba bahas beberapa sifat-sifat yang ada pada eksponen. Oke. Sifat yang pertama, ketika kamu punya 2 bilangan pokok yang sama, misalkan A pangkat M, dan A juga sama bilangannya, tapi pangkatnya mungkin berbeda, mungkin juga sama ya. Tapi kedua bilangan ini dikalikan. Maka, ini akan sama saja dengan A pangkat M-nya ditambahkan dengan N. Jadi bilangan pangkatnya atau eksponennya tinggal kita jumlahkan. Asalkan tadi syaratnya bilangan yang dipangkatkannya atau bilangan pokoknya harus sama. Nah, yang kedua, ketika kita punya A pangkat M dibagi oleh A pangkat N, ini berarti ya kebalikan dari penjumlahan kan pasti pengurangan ya. A pangkat M dikurang N gitu. Oke. Selanjutnya ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ada juga bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi. Contohnya kayak gimana? Misalkan kita punya A pangkat M, tapi dia dipangkatkan lagi dengan N. Hasilnya apa?
berarti sama dengan A dipangkatkan bilangan berpangkat ini atau eksponennya tinggal dikalikan. Jadi M dikali N. Seperti itu. Oke. Masih dengan bilangan berpangkat kayak gini, kalau misalkan kita punya dua bilangan nih. Kalau sekarang, tadi kan sama ya bilangannya A pangkat M, A pangkat N juga. Kalau sekarang bilangannya beda, misalkan kakak punya bilangan A dan B. Ini bisa berapa aja ya, tapi keduanya berbeda. Ketika kita pangkatkan, misalkan dipangkatkan dengan M, nah hasilnya ini sama aja dengan A-nya pangkat M, B-nya juga pangkat M gitu. Jadi pangkatnya bisa kita masukin masing-masing dapat 1 gitu. Tapi syaratnya tadi A dan B ini ada dalam satu kesatuan, jadi dikurungin baru dipangkatkan dengan M. Oke. Selanjutnya ini masih dalam bentuk pangkat. Nah, kalau misalkan tadi kakak bilang kan ya, ini berlaku untuk bilangan yang merupakan bilangan asli. Kalau 0 bilangan asli bukan? Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, benar banget. 0 itu bukan bilangan asli. Nah, terus gimana dong Kak kalau ada bilangan yang dipangkatkan dengan 0? Berapa jawabannya? Apakah nggak ada 0 juga? Bukan, tapi jawabannya itu adalah 1. Gitu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Si A ini, syaratnya itu A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi nggak bisa 0 pangkat 0. Nggak ada jawabannya kalau 0 pangkat 0 atau merupakan bentuk yang tak tentu. Oke. Selanjutnya masih sifat-sifat dari eksponen. Nah, tadi kalau kakak udah ngasih tahu, tadi kan kakak bilang ketika bilangan pangkatnya atau eksponennya merupakan bilangan yang bukan bilangan asli, kan kalian pasti kebingungan ya gimana caranya nyari bilangan sebanyak negatif atau bilangan sebanyak pecahan. Nah, ada sifatnya. Ketika kita punya suatu bilangan dipangkatkan dengan bilangan atau eksponennya negatif, maka ini sama saja dengan 1/nya. Jadi 1/A pangkat M gitu. Jadi dia semacam inverse-nya, inverse perkaliannya. Jadi A pangkat M, kebalikannya itu adalah 1/A pangkat M atau A pangkat negatif M. Terus gimana kalau bentuknya pecahan? Nah, ketika kita punya A pangkat M per N, nah mungkin kalian ingat ada kebalikan dari pangkat ya? Apa kebalikan pangkat? Atau mungkin apa ya? Semacam dulu waktu SMP mungkin pernah ingat juga ya, ketika 2 pangkat 2 kan 4. 2 jadi 4 dipangkatkan, tapi di 4 kedua diapain? Iya benar banget, diakarin. Nah, di sini kita masuk ke konsep akar. Ketika kita punya A pangkat M per N, ini sama aja dengan A pangkat M diakarkan dengan akar pangkatnya itu akar pangkat N. Oke. Nah, itu beberapa sifat-sifat dari eksponen yang bisa kita pelajari kali ini. Oke. Untuk sekarang, coba kita lihat gimana sih cara mengerjakan dua soal ini dengan menggunakan ke-7 sifat ini. Atau mungkin cukup beberapa sifat aja ya. Oke, kita lihat. Ketika kita punya 2 pangkat min 3, ini artinya apa? Nah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, benar. Kita bisa menggunakan sifat nomor 6. Ketika kita punya A pangkat min M, itu artinya kan 1/A pangkat M. Kalau 2 pangkat min 3, berarti ini sama dengan berapa? Iya benar, 1/2 pangkat 3. Terus digimanain? Ya sama kayak tadi, ketika ada 2 pangkat sesuatu yang merupakan bilangan asli, berarti kita bisa tuliskannya sebanyak bilangan asli ini, yaitu sebanyak 3. 2 pangkat 3, ini jawabannya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa? 8, benar banget. Jadi 1/8. Oke, dan satu lagi. Nomor 2-nya. Ketika kita punya 2 pangkat 1/2, ini artinya apa? Berdasarkan sifat nomor 7, berarti
dia memiliki arti atau memiliki nilai yang sama dengan 2. Coba lihat pembilangnya. Pembilangnya kan pangkat 1, berarti dia dipangkatkan 1. Sedangkan penyebutnya pangkat 2, berarti dia diakarkan pangkat 2 gitu. Tapi ingat, kalau pangkat 1 itu kan nggak usah ditulis ya. Begitu juga akar. Akar pangkat 2 ini nggak usah ditulis. Berarti kita bisa hilangkan saja. Kita coret, berarti yang bersisa tinggal akar 2 jawabannya. Oke, sampai sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa hafal sifat-sifat dari eksponen ini. Nah, untuk selanjutnya, kakak punya beberapa soal nih yang bisa kita kerjakan. Oke, yang pertama, ini soalnya lumayan susah ya. Nggak susah sih, ya gampang-gampang susah lah. Kalau kalian punya buku BSE, buku dari pemerintah, biasanya ini ada nih di buku BSE. Soalnya yang pertama, ketika kita punya 2, pangkat N ditambah 2, dipangkatkan lagi 2, dikurangi 2, sini aja ya. 2, pangkat N ditambah 2, dipangkatkan lagi 2, dikurangi 2 pangkat 2, dikali 2 pangkat 2N, dibagi 2 pangkat N, dikali 2 pangkat N ditambah 2. Nah, kita diminta untuk mencari nilai dari persamaan ini atau bentuk ini. Bagaimana caranya? Oke. Bisa kita lihat di sini kita punya bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, dikurangi bilangan berpangkat, dikali bilangan berpangkat juga. Tapi kedua bilangan ini sama. Terus bawahnya juga sama. Kita punya bilangan berpangkat dikali bilangan berpangkat lagi, yang kedua bilangannya sama. Nah, coba ingat, ini konsep nomor berapa sih atau sifat nomor berapa sih? Ya benar, ini bisa menggunakan sifat nomor 3. Berarti persamaan atau bentuk yang pertama ini dia sama saja dengan 2 pangkat N ditambah 2, tapi N tambah 2-nya dikalikan lagi dengan 2 gitu. Ya kan? Nah, terus yang sebelah kanannya ini kita anggap aja dia suatu kesatuan ya. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2N. Kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat lain yang bilangan pokoknya sama, berarti kita bisa menggunakan sifat nomor 1. Jadi bisa kita peroleh dia dikurang dengan 2 pangkat. Sifat nomor 1 itu artinya pangkatnya tinggal dijumlahkan kan? Berarti 2 ditambah 2N. Oke. Terus yang bawah juga sama. Ada 2 bilangan yang sama, tapi pangkatnya berbeda. Berdasarkan sifat nomor 1, berarti jawabannya ini adalah 2 pangkat N ditambah 2. Gitu. Oke, sekarang kita tinggal sederhanakan saja. Di atas ini kita punya N tambah 2 dikali 2, berarti dia sama saja dengan N dikali 2 kan 2N ya. Terus 2 dikali 2, 4, jadi 2N ditambah 4 dikurangi 2 pangkat, ya ini udah sederhana ya bentuknya ya. Jadi langsung aja kita tulis 2N ditambah 2 dibagi, nah ini juga sama kan, 2 pangkat N ditambah N, 2N ditambah lagi dengan 2. Oke. Nah, sekarang konsepnya agak kita balik. Kalau tadi kita punya 2 bilangan yang dikali, kemudian kita rubah dia menjadi satu bilangan saja, tapi dalam bentuk pangkatnya dijumlahkan. Nah, sekarang coba kita balik. Kita punya bilangan berpangkat yang pangkatnya merupakan bentuk penjumlahan seperti ini. Ini kan semuanya bentuk penjumlahan ya. Nah, sekarang kita coba balik konsepnya. Jadi yang asalnya dari sini ke sini, sekarang dari sini ke sana. Berarti
ini dapat kita buat menjadi 2 pangkat 2N dikali 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 2N dikali 2 pangkat 2. Itu. Dibagi yang bawah sama ya, berarti 2 pangkat 2N dikali 2 pangkat 2. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Semua suku di sini memiliki bilangan yang sama, yaitu memiliki 2 pangkat 2N. Nah, coba kita lihat ya, yang atasnya dulu, pembilangnya dulu. Di kiri ada 2 pangkat 2N, di kanannya juga ada 2 pangkat 2N. Kita distribusiin saja, berarti 2 pangkat 2N-nya bisa kita keluarkan. Jadi 2 pangkat 2N dikali, nah di sini 2 pangkat 2N-nya udah keluar, di sini juga udah keluar. Berarti yang nyisa tinggal 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kita tulis dikurangi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dibagi oleh, ya udahlah ya, ini udah sederhana banget ya. Jadi kita tulis aja 2 pangkat 2N dikali 2 pangkat 2. Oke. Nah, berdasarkan sifat nomor 2, ketika ada 2 bilangan yang sama dibagi, berarti pangkatnya tinggal dikurang. Nah, di sini kita punya bilangan yang sama-sama ada 2-nya ya. Tapi pangkatnya sama juga nih. Berarti kalau dikurangkan pangkatnya jadi berapa? 0, benar. Ketika kita punya bilangan yang bukan 0, tadi kan bilangannya 2 ya, bukan 0, dipangkatkan 0, berarti jawabannya adalah 1. Jadi ini dibagi ini sama dengan 1. Ya udahlah ya, 1 kali berapapun kan, jadi nggak berubah nilainya. Ya udah, ini coret aja ya, biar jadi jawabannya 1. Jadi yang nyisa tinggal 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini dari sini kan udah gampang ya. Mungkin kalian bisa menggunakan berbagai cara untuk menjawab pertanyaan ini. Bisa kita cari dulu ini pangkatnya berapa masing-masing, terus dibagi bilangan yang bawah. Atau bisa juga kita pecah menjadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 dikurangi 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini bilangan berpangkat yang dibagi, berarti pangkatnya tinggal dikurangin. 4 dikurangi 2, 2 kan? Berarti yang nyisa tinggal 2 pangkat 2. Sedangkan yang ini bilangannya sama banget kan? Sama kayak tadi. Berarti jawabannya adalah 1. Benar. Nah, 2 pangkat 2 kan nilainya 4. 4 dikurangi 1 ini sama dengan 3. Jadi jawabannya 3. Udah deh, kayak gitu, untuk menyederhanakan suatu bentuk eksponensial. Nah, ini soal yang mungkin pernah muncul juga ya dulu di ujian nasional. Jadi soal-soal tipe menyederhanakan ini bahkan sering muncul di setiap ujian nasional, pasti ada soal untuk menyederhanakan. Nah, kalau kalian ingin soal yang lebih menantang lagi, kakak bisa kasih nih ya. Ini kakak hapus aja ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, soalnya untuk soal nomor 2 ini kita lihat ya. Ya, ini adalah salah satu tipe soal yang pernah muncul di SBMPTN beberapa tahun yang lalu. Kita punya bilangan 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X, ini katanya sama dengan 5. Nah, sedangkan kita mau cari berapakah nilai dari 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat negatif 2X ini sama dengan berapa? Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita coba mengawali dari apa yang diketahui ya. Kita di sini punya untuk menjawabnya suatu persamaan, yaitu 2
pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X sama dengan 5. Coba kalian perhatikan. Di sini kita ada 2 pangkat X. Sedangkan yang ditanyakan ini adalah 2 pangkat 2X. Dari 2 pangkat 1X menjadi 2 pangkat 2X berarti harus diapain? Nah, kita lihat lagi ke sini. Agar yang pangkatnya asalnya 1 menjadi pangkatnya 2, artinya pangkatnya kan dikali 2 kan? Berarti yang harus kita lakukan adalah mempangkatkan lagi bilangan yang sudah berpangkat ini, yaitu dengan pangkat 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk mengerjakan soal ini kita harus mempangkatkan 2 ke 2 ruas. Karena kalau pangkatkan satu-satu itu kan nggak boleh ya. Jadi harus seimbang. Artinya kalau di kiri kita pangkatkan 2 seluruhnya, berarti di kanan juga harus pangkatkan 2 seluruhnya. Jadi satu kesatuan. Oke. Sekarang coba kita kuadratkan penjumlahan ini. Ingat ketika penjumlahan dikuadratkan berarti itu sama saja dengan 2 pangkat 2X ditambah 2 kali 2 pangkat X kali 2 pangkat min X, berarti 2 kali 2 pangkat X kali 2 pangkat min X ditambah terakhir 2 pangkat min X nya dikuadratkan, berarti jadinya 2 pangkat min 2X sama dengan 5 kuadrat yaitu 25. Oke. Nah, sampai di sini sudah nampak apa yang akan kita cari, yaitu 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat negatif 2X. Nah, artinya kita tinggal gimana caranya satu suku ini hilang. Oke. Kita lihat di sini. Di sini ada bilangan yang sama yaitu 2 dipangkatkan X dan dipangkatkan negatif X. Kalau dua bilangan yang sama, ingat selalu kalau dikalikan berarti dia pangkatnya tinggal dijumlah. X ditambah negatif X kan sama dengan 0. Ini artinya 2-nya berarti 2 pangkat 0. Berarti kita bisa peroleh 2 pangkat 2X ditambah 2 dikali 2 pangkat 0 gitu ya, ditambah 2 pangkat negatif 2X ini sama dengan 25. Oke, nah 2 pangkat 0 kan artinya berapa tadi? Benar banget, 1. Dan 1 dikali 2 itu artinya adalah 2. Nah, berarti ini kan tinggal dicoret saja ya, karena nggak penting lah ya. Jadi 1 dikali 2 kan tetap aja 2 yang kita pakai. 2-nya ini tinggal pindahin ke sana, pindah ruas. Berarti yang kita punya adalah 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat negatif 2X sama dengan 25 dikurang 2 yaitu 23. Selesai. Jadi yang akan kita cari yaitu 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat negatif 2X, jawabannya adalah 23. Oke, sekian saja video tentang eksponen. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya tentang bilangan yang berbentuk akar, masih kelanjutan dari eksponen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.